Nggak tahu. Kalau saya sih Mbak nggak ada alasan Tuhan itu disalib. Masa Ya Tuhan udah, kalah Bapak baca Pak. Orang Yahudi itu mau menyalibkan Yesus karena pengakuan Yesus dia Allah. kesalib Orang nggak itu Mbak? mengatakan, sekalipun kamu manusia saja, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Nggak, maksud saya- pernyataan-pernyataan Yesus itu yang membuat pada waktu itu Yesus itu dihadapkan ke mahkamah agama dengan tuduhan menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu loh, Pak. Ya, Bapak baca Pak. Tahu itu. sampai dihukum ya Mbak. Baca. Enggak, Bapak baca Pak. Dihukum ya, disalib. Wahyu 20. Gimana? Wahyu 21 Bapak baca. Hebat sekali orang Yahudi ya. Enggak, Karena ini orang siapa nih? Baca data, Pak. Pak Lulu kan bertanya. Logikanya begini nih Pak Lulu. Orang Yahudi Iya. itu membaca kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Ya. Mereka tahu bahwa di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi itu Yahweh itu bernubuat, dia suatu saat akan turun menjadi manusia. Oh, Ya, Bapak oh iya Mbak, baca. maksud sambil dibukain datanya Mbak. Sebentar. Ini Bahkan baca di dalam Pak. kitab Yesaya. Bapak baca itu. Pak, baca Pak. Yahweh itu berkata, dia akan turun menjadi manusia, Pak. Dia akan turun menjadi juru selamat dan penebus kita. Ketika Yesus mengaku dialah Mesias yang dijanjikan itu, mereka tahu bahwa yang diklaim Yesus adalah dia mengklaim dialah Yahweh dalam rupa manusia itu. Dia mengklaim dia tuh Allah dalam rupa manusia. Itulah sebabnya pada waktu itu, Bapak baca, Yesus itu dihadapkan kepada imam besar Hanas dan Kayafas pada zamannya itu dengan tuduhan menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengklaim dia itu anak Allah, yaitu Allah dalam rupa manusia. Anak Allah itu Allah yang turun ke bumi nusul menjadi manusia. Oh, Makanya ceritanya ketika Yesus sebentar. Ketika Yesus mengklaim dia anak Allah, orang Yahudi nggak tanya gini, kok Allah bisa punya anak kamu? Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Orang Yahudi nggak tanya begitu karena mereka baca kitab Taurat Musa. Di dalam kitab Taurat Musa itu ditulis bahwa suatu saat Allah itu akan turun menjadi juru selamat bagi bangsa Israel. baik Mbak, saya tanya lagi, dia mengaku anak Allah apa mengaku Allah? Anak Enggak, Allah itu ini baca Allah dalam dulu, rupa manusia, Pak. Allah ya Allah, Pak. Maaf, saya Seperti potong. ya? Setahu saya baca di Lukas 22 di ayat 70. Enggak, baca dulu. Yesus Jangan main tidak ngomong. pernah mengatakan dirinya itu anak Allah. Oh, selalu dulu, Pak. baca dulu. Ada Coba dua dibaca hal yang di Yesus Lukas. merefer dirinya sendiri. Dia merefer dirinya sebagai anak Allah di Yohanes 6. Ya. Lalu Yesus berkata begini, kalau di dalam kitab Tauratmu tertulis ya, bahwa dia menyatakan engkau adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian, mengapa kamu berkata aku menghujat Allah ketika aku berkata aku anak Allah? Oh. Baik, yang tadi yang sudah saya baca Mbak, yang Dibaca dulu, Mbak, biar kita semua paham di sini. Bukakan dulu di dalam Yohanes, Duran. saya potong dulu Mbak, yang tadi yang saya baca yang ditampilkan sama Mister siapa ini? Nih, baca Pak. Ya. Iya, Baca, ini Pak. saya baca ya. Kalau ada yang Dalam keliru, Tauratmu, kalau ada yang keliru tolong dibenarin ya. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir. Yang haus, ya, akan kuberi minum dengan kamu bacain yang ayat 21, bacanya yang Wahyu 1 ayat 17-18 jelas. aduh, yang mana ya? Dibacain aja Itu deh. di bawahnya itu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Aku di sini siapa? Itu kurang jelas Lalu. apa itu? Aku di Ya. situ siapa? Coba. Aku di sini. Aku di siapa? situ siapa? Coba saya baca dulu, saya belum ini baca. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, Aku di sini ini siapa? Nah, aku di situ siapa? Ini Aku di situ siapa? aku. Ya, aku di situ siapa? Iya, Yang aku di sini. berkata-kata itu siapa? Kata Iya, yang berkata-kata itu siapa? siapa yang berkata di sini? Itu Yesus yang ngomong. Yang Oh, ini berkata Yesus itu ya? Yesus itu. Makanya Nah, tulisannya Ini merah. yang aku Alfa Omega siapa? Yang aku Alfa Omega siapa?
Kan tidak mengatakan Tuhan di situ, Bang. Nggak ada tuh tulisannya Allah. Tuhan. Pertanyaan saya, Bang, mohon maaf ya, teman-teman ya. Anda tahu Dicerna lah nggak? Enggak, Anda tahu nggak? Oke, Pertanyaan sekarang saya Anda dulu, mau pertanyaan. kata Tuhan. Enggak, Anda mau kata Tuhan atau kata Allah? Itu dulu. Tadi yang saya tanyakan coba dicerna dulu, Bang. Tolong tunjukkan di dalam Injil itu Yesus itu Tuhan. Itu loh, Bang. Oh, bukan Yang Abang aku. tunjukkan itu Alfa Omega, bukan itu yang saya tanya, Bang. Bapak nanya apa tadi? Yaudah, Astagfirullahaladzim. Saya belum pernah membaca Bang, Yesus oke, Bang, makasih, itu Bang. Saya adalah turun, Bang. Kayaknya nggak ngerti, Bang. Abang dari tadi deh. aku Coba. nanya. Jangan kabur, jangan otak kabur, Anda, jangan framing, otak jangan Anda, framing, otak kau Anda jangan yang nggak framing. mampu. Otak Bentar Anda. dulu, Bro, bentar. bro Duran. Coba, Anda coba. nggak mampu. Saya ulang ya, saya ulang. Didengarin ya. Saya nggak ngulang lagi habis ini. Diam, Tolong. diam. Kamu baca Matius 28 ayat 18. Di situ Yesus diberikan kekuasaan sebagai Tuhan baik di surga maupun di bumi ini. Jelas ya? Sudah saya kasih ayatnya, jangan tanya lagi kamu. Nanya mulu, baca dulu. Kami, makanya kamu tahu Yesus itu adalah Yahweh yang turun ke bumi. Gak pernah baca, nanya mulu. Iya, tuh. Kalau di Lukas 22 di ayat 70 itu gimana itu, Tuhan itu Mbak? penguasa gitu loh. Oke, itu Bu Sophie udah jelas banget nih. Pak Gumilang mau nanya nih. Tadi apa Pak? Saya mau tanya di Lukas 22 di ayat 70. Itu Yesus berkata kenapa seperti itu? Lukas 22 Lukas. ayat berapa? 70. Ayat 70. 70. 70 Iya, apa? pengakuan Yesus bahwa dia anak Allah kan? Coba dibaca. Kenapa? Tadi udah dibaca. Ya, yang di bawahnya kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Kamu sendiri loh dikatakan oleh Yesus. Berarti bukan Yesus yang mengatakan anak Allah ya kan? Kan mereka Ya, kan berkata. kenapa? Oke, Mereka itu kenapa kan mereka berkata. bisa mengatakan? Oke, kenapa mereka bisa mengatakan engkau ini anak Allah? Karena Yesus mengaku. Anda baca di sini. Saya minta di situ jawaban Yesus. Jawab Yesus. Engkau sendiri yang Ini enggak, Anda baca dulu. Anda baca dulu ya. Halo malam baca lah. semuanya. Ini artinya apa nih? Ini artinya Nah, apa? mulai sekarang anak manusia loh. Pak, Hmm? Yesus itu Mulai sekarang tunggu dulu tunjuk Bu. kepada Itu dirinya kita baca. sendiri dengan Mulai dua sekarang gelar, The Son of Man anak dan manusia The Son sudah of duduk God. di sebelah kanan Allah yang Ya, Maha kamu tahu Kuasa. nggak Anak siapa? manusia ya. The Son of Man ini siapa? Yang dimaksud Yesus duduk di sebelah kanan Allah nih, kamu tahu nggak siapa? Siapa? Kamu tahu nggak Yesus ini mengutip Alkitab di mana? Di dalam Perjanjian Lama di mana? Kata-kata yang dikutip Itu di Yesus. ayat 69 Pak ya. Ayat 68 ya. Yesus itu mengutip Mazmur 110 ayat 1, Mesias yang duduk di sebelah kanan Allah. Kamu tahu Itu Yesus kenapa mengatakan anak duduk di manusia. sebelah kanan Allah? Iya Pak, Allah itu menciptakan manusia itu untuk duduk di sebelah kanannya, memerintah alam semesta ini. Itu yang Bapak nggak ngerti. Berkali-kali sudah Di mengajarkan situ apa yang tertulis di sebelah anak kanan manusia. Allah. Satu lagi anak Allah. Yang mana yang betul? Anak Allah atau anak manusia? Dua-duanya betul Pak. Yesus Kau- merujuk pada dirinya sendiri dengan dua Bubuk gelar, The terus Son kali of enak-enak. Man dan The Son of Bumi lah. God. Yesus Tapi di punya ayat dua 70 kodrat. itu- Gue bilang Yesus punya dua kodrat. Insan ilahi. Jangan heran Enggak, kau. sebentar. Yang sebentar, Pep. Tolong Ini orangnya. kalau tidak Ada punya yang kitab para nabi dan kitab Taurat. Ini makanya Jadinya kita gini. jadi susah menjelaskannya begini Pak Oli. Ya Allah. Karena mereka itu nggak pernah baca kitab Taurat Musa sama kitab Mazmur, mereka nggak ngerti. Oke. Enggak, Pak saya Gumilang. minta ayat di Lukas 22 di ayat 70. Ini Oke, firman Tuhan Pak loh. Gumilang, saya mohon ada pulpen sama kertas. Nanti Bapak tulis lingkaran, ya, satu Adonai, satu Adon, atau Bapak tulis lingkaran, satu Tuhan huruf besar, satu lagi dia Tuhan, T huruf. Ya. T huruf. Tuhan huruf besar, ya. Bapak bikin lingkaran. Bapak tulis Pak, biar Bapak ngerti. Bapak tulis di lingkaran Tuhan huruf Yang saya kapital tanyakan semua. itu apa loh? Yang saya Gue tanya bilang, Iya. Lukas gue bilang, 22 dia. kau mau bertanya kan, ikutin aja. Mau bertanya atau enggak? Kenapa Anda tadi membuka Enggak, kau mau, data terus Anda tutup? bentar. Kau ikutin aja itu katanya. Kalau kau Nah, nggak mau di diatur Lukas turun 22 aja. tadi, kenapa Anda Kamu di sini mau dapat jawaban nggak? Ikutin Karena aja kata di sini- peraturan. Gini loh. Ini kan gue jadi Kenapa orang. dikatakan duduk di samping di sebelah kanan Allah nih?
Bapak baca, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ada dua Pak ya, antara Tuhan dan Tuan. Setuju ya? Setuju Pak? Oke. Tuhan ini berarti manusia bukan? Tuhan itu ya manusia. Memang ada juga Manusia. tertulis kan di Daud Oke. ya. Oke, dengerin baik-baik Pak. Duduklah di sebelah kananku. Nah, sekarang Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Si Tuhan ini ada di mana Pak? Nggak tahu saya di mana itu. Tuhan itu siapa? Ya. Tuhan yang dimaksud itu tadi itu huruf besar semua. Siapa yang dimaksud? Kalau Tuhan, berarti kan adanya seharusnya di sebelah kiri. Karena kan dia menyuruh, duduklah di sebelah kananku. Berarti si Tuhan ini ada di sebelah kanan dong. Setuju gak? Tidak itu. Tidak begitu. Yang Tuanku itu duduklah di sebelah kanan. Kepada Tuanku. Tuanku itu siapa? Kalau boleh tahu. Huruf kecil. Nubuatan ini yang kita sebut dengan double prophecy, nubuatan ganda. Nubuatan ini adalah penobatan Raja Imam. Bapak ingat lihat di situ, itu Mazmur Daud. Ini Mazmurnya Raja Daud. Daud itu adalah Raja Mesias. Ini merupakan tipologi daripada Yesus. Demikianlah setuju ya? firman Yahweh kepada Adoni. Saya sebutkan bahasa asli Ibraninya ya. Demikianlah firman Yahweh kepada Adoni. Yahweh di situ adalah Allah. Adoni Tuanku di situ adalah Mesias. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam, Allah itu menciptakan Adam untuk memerintah alam semesta ini bersama-sama dengan dia, Pak. Ini Anda mesti ngerti. Ya. Seluruh perjanjian lama itu merupakan gambaran, tipologi daripada Mesias kita. Makanya Yesus datang untuk menggenapi kembali, mengembalikan posisi manusia untuk duduk di sebelah kanan Allah. Coba bukakan Wahyu 3 ayat 21, Duran. Ini makanya kali-kali saya susahnya gitu. Kalau kalian tuh nggak pernah baca kitab Taurat Musa dan para nabi, kita tuh harus menjelaskan panjang lebar dari perjanjian lama. Yang kalian baca itu hanya perjanjian baru yang merupakan penafsiran dari perjanjian lama. Nggak mudeng-mudeng. Di Wahyu 3 ayat 21 Yesus kata begini nih. Wahyu 3 ayat 21. Ini tujuan Allah ketika menciptakan alam semesta ini. Ya, sebentar. Itu tadi di Mazmur berapa, Bang Master? 110 ayat 1. Itu sama seperti di Matius juga ya, Matius 22 di ayat 44 yang berbunyi, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Betul. Di Matius Di situ 22, ada tulisan di ayat 44. Di situ, oke, di situ Yesus bertanya bukan, siapakah Mesias itu? Betul nggak? Nah, yang saya tanyakan Tuanku ini siapa yang dimaksud? Dia sendiri Pak Mesias, Masya Allah. Ya ampun Tuhan. Yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu siapa? Mesias Pak, yang sekarang ini Coba bukan dibaca model tadi seperti Mazmur tadi. Adam. Dibaca ya, Oke. Mazmur Daud demikian Ya, firman maka Tuhan itu- kepada Tuanku. maka Ya kan? itu Duduklah Bapak di nih sebelah ya. kananku. Oke, Siapa yang duduk di sebelah kanan? Maka itu Bapak bikin lingkaran, yang di sebelah kiri Bapak tulis kata Tuhan, yang di sebelah kanan Bapak tulis kata Tuan. Biar Bapak nggak bingung. Nih jawaban Yesus tuh di Yohanes. Di Mazmur Yohanes berapa itu? 110 di ayat 1 ini kan, Tuhan kepada Tuanku, ya kan? Duduklah di sebelah kananku. Ini kan Bentar, Pak, perintah bentar. Tuhan Ini, Yesus kepada Yesus Tuanku. yang mengartikan itu tuh. Yesus yang mengartikan sendiri di Yohanes 6 atau berapa itu? Menurut kamu Bentar, siapakah Mesias itu? Di sini di Mazmur 110 ayat 1 Iya. ini, Woi. ya kan? Firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku yang dimaksud ini siapa? Ini Tuhan Pak, saya ini- sedang membukakan Iya. ayat Yesus sendiri yang mengatakannya siapakah yang ada di Mazmur 110 itu. Masalahnya di Matius Coba buka 22 Markus di 12. ayat 44 juga tertulis, Iya. Bu. Santai aja lah sama saya, Bu. 12. Kejang-kejang kali Ibu ini. Buka Markus 12. Makanya kamu diam, lagi dijelasin ngoceh mulu. Ya, Markus 12 ayat 36 ya kan? Di sini kami Saya hafal semua 12 ayat Bu. 35. Bu Mela, sampai kau dengan bisa 36. Kau bisa tertib gak? Kalau sekali lagi jelasin kau potong, ku turunin kau ya. Aku nggak main-main. Sini ada aturan. Jangan nyercep Ya udah. saja kau di sini. Lihat ini, Nanya, Markus kalau 12 ayat tahu. 35 sampai dengan 37. Yesus sendiri menafsirkan apa yang ada di dalam Mazmur 10. Yesus mengatakan bagaimana ahli Taurat itu mengatakan Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Jadi nubuatan di Mazmur 110 itu tadi adalah mengenai Mesias. Ngerti gak kamu?
Lalu Iya, Yesus yang duduk di sebelah kanan Mesias itu anak siapa? Daud, bagaimana mungkin dia tuannya pula? Ya udah Pia, jangan teriak-teriak kan lagi sakit lambung. Yang duduk di sekarang sebelah gini. kanan itu siapa yang dimaksud? Oke, Duduklah Bapak di sebelah dengerin kanan. dulu. Barusan Bapak dikasih tahu dengerin Markus 12 dibilang Mesias, dia masih nanya lagi. Yang duduk di sebelah kanan Berarti itu Yesus ya Dia kan? masih nanya Yesus. lagi, ya? Nah, Tuhan yang dimaksud itu siapa? Tuhan kan berfirman kepada Tuanku. Tuhan Itu berfirman yang kepada kata. Yesus. Masya Allah, innalillahi wa innalillahi raji'un. Ya udah Pia, Pia. Contoh, saya berfirman Istirahat ya, kepada Pia, Anda. istirahat. Apakah Anda itu adalah saya? Kan beda. Loh Gini, iya makanya Pak, Yesus itu Yahweh yang sekarang punya kodrat menjadi manusia. Dia sekarang ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia itu adalah perwakilan Adam di hadapan Allah. Aduh, minta ampun, Gini, innalillahi wa nih. inna ilaihi. Bapak tahu nggak arti Oke. Mesias? Itu firman Tuhan. Bapak tahu Tuhan nggak itu arti siapa? Al-Masih? Firman Tuhan, perkataan Al-Masih, Tuhan ya Bapak kan? tahu Al-Masih itu Berkata siapa? kepada Tuhan. Otaknya nggak akan nyampe Bu Sophie kalau dari air ini kalau kecing ontak kayak begini. Yesus itu adalah Daripada Yahweh hina, nggak akan sendiri. nyampe. Tuhan yang besar Ya udah, itu ya udah, itu Pia, Yesus Pia. sendiri. Begini, izin menjelaskan. Begini loh Pak, perbandingannya itu begini. Coba Duran buka Al-Ma'arij 40. Penjelasannya begini Pak. Nggak usah dulu. Soal itu. Al-Ma'arij 40 dulu dong sebentar. Sebentar Itu kan dulu. Yesus duduk di Enggak, sebelah ini mirip kanan Allah. Al-Ma'arij 40 Pak. Aku bersumpah dengan Tuhan. Nah, aku itu siapa? Bersumpah dengan Tuhan itu siapa? Nah, itu mirip Pak. Kalau mau juga ada di Matius 26 ayat 31. Bentar, Aku akan membunuh gembala. udah, kau jawab dulu itu. Kau jawab dulu. Aku akan membunuh gembala. Ih, Di kau jawab Matius dulu itu. 26 ayat Kau bisa 31. kau bisa ditanya nggak? Compare kan? Kalau Kau bisa comparas, ditanya nggak? Kau bisa ditanya nggak? Apa tadi tuh? Jangan kau cuma nanya aja. Kalau komparasi di Matius 26 ayat 31. Di sini dua arah. Kalau kau ditanya balik Iya. jawab. Ya, jangan Ayo, baca kalau di takut sini. nggak usah naikkan saya. Oh, jangan framing sini. Ya udah turun. Kok ngatur kau? Nggak usah turunin. Enggak ngatur kali kau. Udah apa dari tadi? Kok ngatur kali kau dari tadi? Enggak apa-apa bang, jelasin aja. Di sini nggak bisa Kadrun ngatur. Kau bukan siapa-siapa di sini. Enggak, bukakan tadi loh Iya. Mesias itu. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ini berkorelasi dengan Markus 12 tadi yang dibukakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya? Ketika Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Jadi Yesus itu menjelaskan apa yang ada di dalam Mazmur 110. Ini tadi Bapak jelas gak nih tadi? Siapa yang nanya tadi? Siapa yang nanya tadi, jelas gak ini? Buka mic-nya, siapa yang nanya tadi? Udah aku lempar si Gumilang. Tuhan Terus itu terus siapa soalnya. begitu? Diam Minta dulu dijelaskan Pak Al. Tuhan itu siapa? Pak Al, bisa tertib nggak Pak Al? Kok lagi ngomong kau jangan motong kau. Kok lebih kayak babi gue ini tau gak? Jadi frase duduk di sebelah kanan Allah itu adalah mengembalikan rencana Allah sejak semula ketika dia menciptakan manusia. Ya, ini yang kalian itu nggak mudeng-mudeng. Ketika Allah itu menciptakan Adam, dia menciptakan Adam itu untuk memerintah alam semesta ini bersama-sama. Itu maksudnya. Untuk duduk di sebelah kanan itu artinya bersama-sama memerintah alam semesta. Di dalam perjanjian lama, Allah mengembalikan ini dalam tipologi Raja Daud. Makanya Daud itu istananya sebelah kanannya bait suci. Kenapa? Karena itu adalah simbol bahwa Allah dan manusia itu memerintah seluruh alam semesta ini bersama-sama. Manusia itu memerintah di bumi ini, Allah itu memerintahnya di kerajaan surga. Itu maksudnya. Maka Alkitab mengatakan kita ini adalah partner atau rekan sekerja Allah. Ini Anda mesti tahu dulu. Ketika Adam yang pertama jatuh, maka Adam itu terlempar dari posisi duduk di sebelah kanan Allah itu. Adam itu tidak lagi duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah alam semesta ini bersama-sama. Adam itu kehilangan keimamatannya. Maka Anda baca di dalam seluruh perjanjian lama, manusia tidak punya imam besar di hadapan Allah. Tidak punya perwakilan di hadapan Allah. Maka Yahweh itu turun menjadi manusia. Dia mengutus firman-Nya sendiri, berinkarnasi menjadi Adam yang kedua untuk apa?
untuk mengembalikan lagi kodrat manusia ke posisinya sejak semula, yaitu duduk di sebelah kanannya. Ini Anda mesti tahu ini. Makanya Yesus berkata bagaimana Mesias yang dijanjikan itu anak Daud sekaligus tuannya. Karena Mesias itu bukan hanya lahir sebagai manusia yang secara manusia dari silsilah Daud diturunkan dari anak Daud, dari anak Abraham, melainkan Mesias adalah Tuhannya Daud yang sudah ada sejak semula, yang disembah Daud. Makanya kalian selalu bertanya, Maria menyembah Daud gak? Maria menyembah Yesus gak? Jangankan Maria, kakek moyangnya Daud aja menyembah Yesus. Makanya Daud berkata sekalipun Mesias itu dijanjikan lahir daripada anak cucunya, tapi sekaligus adalah sesembahannya. Karena Mesias itu sudah ada sejak sebelum adanya Daud. Kamu baca Mazmur 72 ayat 17. Bahwa Mesias itu ada sejak sebelum matahari ini dijadikan. Jadi rencana Allah sejak semula itu sudah ada di dalam benaknya. Bahwa suatu hari dia akan datang. Dia akan masuk dalam sejarah manusia. Dan dia akan mengambil alih kembali posisi Adam ini. Untuk diletakkan sebagai perwakilannya, duduk di sebelah kanannya. Maka Anda hanya akan melihat frase anak manusia duduk di sebelah kanan itu hanya ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama tidak ada. Tidak ada para nabi yang melihat Allah itu ada yang duduk di sebelah kanannya, itu nggak ada di dalam perjanjian lama. Ya, Anda hanya akan melihat duduk di sebelah kanan Allah, berdiri di sebelah kanan Allah, itu hanya ketika Yesus mengambil rupa kodrat manusia. Itu kan lihat Stefanus di Kisah Rasul 7. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di dalam perjanjian lama tidak ada itu kata duduk di sebelah kanan Allah. Karena di dalam perjanjian lama Adam yang pertama itu jatuh keimamatannya. Kita tidak lagi punya imam besar. Ya, maka dia mengutus anak yang tunggal menjadi Mesias. Tetapi Mesias ini mengapa disebut tuannya Daud? Karena Mesias ini selain cabang tunggul Isai, ya, the branch of David, tunas Daud. Yesus berkata, aku ini tunas Daud, keturunan Daud. Dia juga adalah akar, kamu baca. Dialah yang menopang Adam ini, dialah menopang manusia ini. Ya, kamu baca dia adalah tunggul Isai, the branch. Bukan hanya tunas, tapi dia juga adalah substance. Dia adalah the root of David. Ini Anda mesti tahu bahwa kemanusiaan Yesus itulah yang memberi hidup kepada semua kita Adam ini. Dia adalah yang sulung dari semua saudara. Artinya apa? Dia tuh Adam pertama. Daripadanya lah kita tuh mendapat makanan. Ini prinsip teologi di dalam Alkitab kita ini mesti ngerti apa arti Mesias. Mesias bukan hanya tunas daripada Daud, bukan hanya keturunan Daud, tapi juga tuan daripada Daud. Ya, saya rasa itu aja yang perlu saya jelaskan ya. Kalau terlalu mendalam mereka nggak tahu, karena kalau saya menjelaskan suatu teologi yang lebih mendalam, Anda paling nggak harus baca. Anda kalau ikut kelas saya di Al-Hayat, Anda paling nggak harus khatam Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya sebutkan tadi kalian nggak mudeng-mudeng. Karena kalian tuh cuma baca ayat sepotong, nggak pernah baca ayat utuh dari Kejadian sampai Wahyu itu kalian nggak pernah baca. Itu problemnya. Makanya kalian bingung. Yesus kok menyebut dirinya anak manusia dan anak Allah? Ya, frasa anak Allah dan anak manusia, the son of man dan the son of God, itu kalian nggak mudeng. Karena itu kalian harus masuk kepada teologinya Yahudi untuk memahami itu apa artinya the son of man and the son of God di dalam Alkitab kita. Itu perlu penjelasannya panjang melebar. Kalau nggak percaya tanya nih si Black Bull ini. Nggak mudeng mereka. Marah itu makin ini asam lambungnya naik. Makanya kalian itu dengar. Makanya kalian jangan botol-botol. Iya. Jangan motong-motong. Orang udah nanya, kalian pula yang sok tahu, kan lucu kalian. Nanti kan ditanya imammu nggak bisa jawab. Iya, kalian itu kan nanya tuh kan cuma comot-comot ayat. Ayat ini jawabannya apa? Ayat ini apa? Itu kalian tahu nggak? Perjanjian baru itu adalah penafsiran dari seluruh perjanjian lama. Kalau saya mau jelaskan ayat perjanjian baru yang dikatakan itu, saya harus kembali ke kitab Kejadian. Saya harus kembali ke perjanjian lama. Karena Yesus itu menafsirkan semua yang ada di dalam perjanjian lama kita. Sedangkan kalian tidak pernah baca gitu loh masalahnya. Kalian tuh nggak pernah baca Mazmur 110 tadi, makanya nggak mudeng ngapain dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Orang ini kitabnya kan saling nggak nyambung Bu Sophie.
Jadi Iya. gimana coba? Kok sementara kalau kita harus ditanya perjanjian baru, perjanjian lama pun harus tahu, harus ngapal. Urut dulu Perjanjian bagian Berarti yang maksudnya isinya, Bang, sebagai biar dia lambungnya sebagai kuat. Bu Sopi, Perja- bentar dulu. Pak Al, diam dulu Pak Al. Pak Al, diam dulu lah, Pak Al. Itu bentar ya Bu Sopi, aku mau nanya ya. Jadi gini tentang yang anak manusia itu karena itu merujuk kepada Adam. Betul, itu bukan Bu Sopi karena Adam Yes, itu merujuk kepada kita kan Daniel itu 7 sebagai ayat manusia. 9 sampai 14. keturunan ya. Merujuk kepada Daniel Iya. 7 ayat 9 sampai 14 bahwa anak manusia itu yang naik di atas awan-awan itu merujuk kepada kenubuatan tentang Mesias duduk di sebelah kanan Allah, itu bukan berarti Trinitas. Ya, itu tidak bicara Trinitas. Kata duduk sebelah kanan itu bukan Trinitas, itu nggak bicara Trinitas. Ada banyak orang yang menjelaskannya keliru. Ya, mereka menjelaskannya itulah Trinitas, Bapa di sebelah kiri rambutnya putih, Yesus yang gondrong sebelah kanan, tengah-tengahnya burung merpati, itu bukan. Ya. Duduk di sebelah kanan, frase kata duduk di sebelah kanan itu bicara nubuatan tadi loh, di Mazmur 110, nubuatan Daud sebagai raja Mesias. Tadi baca kan Mazmur 110? Itu yang kita sebut dengan double prophecy, nubuatan raja imam. Itu nubuatan ganda. Daud itu juga disebut Melek Hamosia. Siapa yang tahu ini? Daud itu juga Mesias. Halo, orang Sen tahu nggak bahwa Daud itu adalah Mesias? Daud itu utusan. Nah ini botol memang. Dia Mesias untuk Yang diurapi juga. Israel ya Bu Sophia. Tapi Iya Bu Sophia. kerajaan King of Messiah-nya itu Yesus, puncak dari kemesiasan itu Yesus. Semua nabi, semua raja dan semua imam itu adalah Mesias. Mereka adalah orang yang diurapi. Kata Mesias itu adalah orang yang ditunjuk, diurapi untuk suatu pekerjaan tertentu. Tetapi Yesus itu adalah Hamosias. Hamosia itu artinya Mesias yang satu itu. Dia memegang 3 jabatan, imam, raja, dan nabi. Ini kalian mesti ngerti. Di dalam pandangan teologi Yahudi, Mesias itu harus memegang 3 jabatan tadi loh, raja dan imam. Menurut peraturan Melkisedek, Anda baca tuh ayat 4 dan 5 dan 6-nya. Aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kenapa di Mazmur 110 tadi Tuhan berkata kepada Mesias, engkau adalah imam? Kenapa? Karena manusia itu sejak Adam yang pertama jatuh dalam dosa, manusia tidak punya imam besar gitu loh, teman-teman muda nggak ini? Udah nggak punya imam, udah jatuh ke dalam dosa, udah nggak punya imam. Iya. Keimamatan Adam itu jatuh. Makanya Tuhan berkata nih, ini saya bacakan ya, Mazmur 110 ayat, saya mulai bacakan ayat 3 ya. Tadi yang dikatakan duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Artinya Tuhan itu, Allah kita yang adalah roh, itu memerintah di bumi ini melalui Mesiasnya. Ini Anda mesti mengerti. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Yahweh dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Jadi Mesias itu memerintah bumi, itu atas otoritas daripada Allah kita. Makanya dikatakan Allah lah yang menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Ini Anda mesti paham. Karena Allah kita itu roh. Kalau dia mau mengeksersis otoritasnya di bumi itu tidak bisa langsung. Dia harus menggunakan makhluk yang mempunyai tubuh jasad dari Adamah, mempunyai tubuh dari tanah. Maka di Mazmur 110 ayat 2 dikatakan, melalui tangan Mesias inilah Allah akan memerintah bumi. Ini Anda mesti tahu. Lalu di ayat 3-nya dikatakan gini, pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan, dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ini terjemahan LI-nya kurang tepat, ini memakai maksudnya teks. Kalau Anda baca versi Septuagintanya dikatakan bahwa Mesias itu lahir dari rahim embun kelam Allah. Jadi Mesias yang sejati itu adalah anaknya sendiri yang lahir dari rahim Allah. Ini Anda mesti paham. Ya. Lalu ayat 4-nya berkata begini, Yahweh telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini artinya Yahweh berkata kepada Mesias, you are a priest forever. Itulah sebabnya Yesus ketika dia mempunyai kodrat manusia, dia naik ke surga menjadi imam besar kita. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya dia menjadi pengantara kita. Karena Yesus itu punya 2 kodrat, maka di hadapan Allah, saya kasih tahu Anda nih, di hadapan Allah, Yesus itu adalah Adam yang sejati. Kalau kita berdoa, kita harus berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Adam yang kedua ini.
Karena dia adalah imam besar kita, Allah tidak melihat kita, tapi Allah melihat Adam. Allah tuh melihat imam besarnya. Di hadapan manusia, saya kasih tahu Anda, Yesus adalah Allah yang sejati. Sekali lagi, di hadapan Allah, Yesus adalah manusia yang sejati. Di hadapan manusia, Yesus adalah Allah yang sejati. Anda mesti paham ini. Ya. Maka duduk di sebelah kanan Allah itu bukan bicara Trinitas, tapi bicara Mesias, Adam yang kedua, menjadi imam besar kita. Maka di Wahyu 3 ayat 21 tadi, Yesus itu menebus kita, bukan hanya memasukkan kita dalam surga. Itu hanya permukaan aja kalau Anda belajar. Penebusan Yesus itu mengembalikan seluruh penciptaan ini loh, langit dan bumi ini kepada rencana Allah sejak semula. Maka di dalam Yesaya 65 tadi yang saya bacakan, mengapa seluruh makhluk tadi harus dikembalikan kepada penciptaan asalnya? Karena penebusan Yesus itu konsekuensinya adalah mengembalikan seluruh alam yang sudah jatuh kena kutuk dan penghukuman ini, dikembalikan lagi, dibersihkan lagi, diciptakan ulang. Ya, Wahyu 3 ayat 14. Dialah yang sulung dari semua yang diciptakan. Yesus itu adalah prototipe, dialah yang pertama kali ini prototipe daripada Adam yang baru. Melalui Yesuslah manusia nanti di creation ulang, diciptain ulang. Maka dikatakan di dalam Yesus kita adalah makhluk yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ketika nanti kita diciptakan baru, maka seluruh dunia ini yang tadi sudah jatuh, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, itu merindukan saatnya anak-anak Allah dinyatakan, yaitu saatnya kita dikembalikan ke posisi kemuliaan kita sejak semula, menjadi raja dan imam di bumi ini. Maka seluruh makhluk itu nanti akan ada damai sejahtera di bumi. Gak ada lagi tuh karnivor, itu gak ada. Makanya tadi si Raka, ya, dia tuh gak tahu. Kalau Anda belajar biologi, Anda tahu bahwa hewan-hewan yang karnivora itu tidak diciptakan untuk makan daging. Usus mereka, pencernaan mereka itu diciptakan untuk mencerna tumbuhan. Ini Anda mesti pelajari itu. Ya. Makanya kenapa begitu kita makan daging itu terjadi pembusukan yang begitu cepat di dalam pencernaan kita. Karena sebenarnya kita itu tidak di-create untuk makan daging. Ini Anda mesti tahu, ini mesti paham. Mudeng ya. Manusia makan binatang itu kapan, teman-teman? Manusia boleh makan binatang kapan? Di dalam Alkitab kita. Jika Anda sudah jatuh dalam Keluar dari dosa, Taman Eden. Setelah keluar dari Taman Eden. Bukan, bisa manusia itu makan enggak, daging Mbak. di Kejadian 9 setelah Nuh. No. Ya. Sorry, no. Bisa bertanya nggak Mbak? Apa Lahir yang- ya. Tadi kan saya bacakan Kejadian 1 ayat 29 dan 30. Binatang itu makannya apa? Berfirmanlah Allah, lihatlah aku Rumput. memberikan kepadamu. Ini firman Tuhan kepada manusia, kepada Adam. Lihatlah, aku memberikan kepadamu Adam segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Adam boleh makan binatang enggak pada waktu itu? Enggak boleh. Dia harus makan buah dari pohon-pohonan, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Betul? Halo, siapa yang percaya ini firman Tuhan ini? Ya dan amin. Angel. Makanya kalau ikut kelas saya mesti baca Alkitab. Ibu Al-Hayat bisa bertanya nggak? Belum. Ayat 30-nya Tuhan berkata begini, tadi manusia diberikan makanan tumbuhan ya, bukan makanan daging. Lalu ayat 30-nya dikatakan begini, tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan apa? Segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Siapa yang masih percaya ini? Kejadian 1 ayat 29 sama 30. Atau ada orang yang sudah murtad di sini, nggak percaya kepada kitab Kejadian 1. Halo. Binatang itu tidak diciptakan untuk karnivora. Anda mesti paham itu. Kapan binatang dan manusia itu makan daging? Kejadian 9 Anda baca. Lihat ini ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini Allah menciptakan ulang. Nuh itu kapalnya mendarat di pegunungan Ararat itu pada hari ke-8.
Angka 8 di dalam gematria bangsa Yahudi itu artinya a new beginning, suatu permulaan yang baru. Sama seperti hari Ahad. Hari pertama itu hari ke-8 di dalam minggu itu. Itu adalah permulaan yang baru dari minggu itu. Ini penciptaan ulang. Maka Allah berkata kepada Nuh sama seperti ketika Allah berkata kepada Adam, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini perkataan Allah ketika dia menciptakan Adam manusia yang pertama, bukan? Halo. Pada dia mereka sih kurang Ya, yakin betul, kayak. betul seperti itu, betul. Makanya satu ngomong gini loh, Bu Sofi percaya di Alkitab, jangankan sampai titik-titik sekoma-komanya tuh loh, senot-notnya tuh loh saya percaya. Nah ada Berarti orang tidak kita percaya ini. menanggung dosa Adam ya kita. Ini kalian ngerti nggak? Di Kejadian 9 ayat 1 ketika Allah berkata kepada Nuh, Allah memberkati Nuh, itu sama dengan Kejadian 1 ayat 26 ketika Allah memberkati Adam. Ini perkataannya sama. Be fruitful and multiply. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini ngerti nggak ini? Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi. Dengar ini. Dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu lah. Nuh adalah Adam yang baru. Semuanya itu akan diserahkan. Segala yang bergerak, dengar nih. Ayat ketiga, yang hidup akan menjadi makananmu. Baru disinilah Tuhan memberikan binatang sebagai makanan. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Yang bernyawa itu kamu boleh makan daging, yang bernyawa itu kamu boleh makan. Sama seperti aku juga memberikan tumbuh-tumbuhan hijau kepadamu. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Baru di ayat inilah, setelah ribuan tahun dari zaman Adam sampai Nuh, manusia boleh makan daging. Sampai sini ngerti? Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Disinilah binatang mulai menyerang manusia. Sebelumnya nggak ada tuh namanya singa itu makan manusia, beruang bisa mencakar manusia, manusia dimakan buaya, dimakan ikan hiu, itu nggak ada. Segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Sampai sini ngerti nggak ini? Nggak ada yang mengerti itu, Mbak. Paham lah Bu, ngerti kami yang ngerti. Diam-diam nggak mengerti nih, jangan kawan-kawan. Jadi rencana Allah sejak Kalau semula. Pak Subarin saya yakin dia nggak ngerti. Makanya Kalau kita netral ya. sekalipun kitab itu ditulis oleh banyak nabi-nabi, bukan satu orang penulisnya. Di kitab Yesaya tadi, di Yesaya 65 tadi, ketika Allah mengatakan serigala dan ular tedung, singa akan duduk bersama makan rumput. Itu menandakan di bumi ini dikembalikan lagi ke rencana Allah di Kejadian 1. Semua itu kembali back to Eden. Kembali ke rencana Allah sejak semula. Itu arti penebusan. Jadi Tuhan Yesus itu menebus kita itu bukan sesimpel aku masuk surga, bukan. Bukan seperti zaman dulu tuh yang dikatakan di dalam gereja-gereja yang mengatakan bahwa biarlah aku miskin di dunia, yang penting aku kaya di surga. Biar aku ngontrak di dunia, yang penting aku punya rumah di surga. Bukan. Tujuan Allah ketika dia menebus kita, dia itu mengeluarkan kita dari kerajaan maut, mengembalikan kita ke posisi kita sejak semula. Itu yang namanya citra dan gambar Allah itu dikembalikan di dalam diri kita. Ini mesti paham loh, mesti ngerti. Posisi kita itu memerintah bumi ini, menguasai bumi ini, to subdue dan taklukkan bumi ini. Nah ini banyak orang tidak mudeng. Ya, saya dulu begitu Kak, salah kaprah. Karena apa? Diajarkan di dalam gereja kita ini bukan makhluk jasmani, makhluk rohani. Ya betul nggak? Halo? Keliru. Waduh, pada teman-teman. Justru Alkitab berkata tubuhmu adalah senjata yang legal bagi kamu untuk memerintah bumi ini. Tanpa kita mempunyai tubuh kita dari tanah ini, kita ilegal, kita tidak bisa memerintah bumi. Makanya Paulus berkata, gunakanlah tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Kenapa tubuh ini penting? Ada banyak orang mengajarkan tubuh ini nggak penting. Karena mereka menyuplik satu ayat di dalam Alkitab kita. Latihan badani itu memang ada gunanya, tetapi latihan rohani lebih berguna. Jadi kita lebih mementingkan rohani daripada badan, betul?
Makanya orang makan sembarangan, kena kolesterol, darah tinggi, apa meneh? Kolesterol, darah tinggi, trigliserid. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa tubuh kita ini tidak penting. Kalau tubuh kita ini tidak penting, maka Alkitab tidak mengatakan inilah ibadahmu yang sejati. Bukan persembahkan jiwamu, bukan persembahkan rohmu. Persembahkanlah tubuhmu. Mengapa tubuh ini harus kita persembahkan sebagai persembahan dan ibadah yang sejati? Karena tubuh ini adalah senjata kita yang legal di bumi ini. Itu yang tidak dipunyai para makhluk roh. Itu yang tidak dipunyai setan-setan. Mereka tidak punya tubuh seperti kita. Karena mereka tidak punya tubuh dari tanah, mereka harus merasuk kepada sesuatu yang terbuat dari tanah. Kalau mereka nggak masuk ke pohon, kepada binatang, ke manusia, mereka harus hinggap di mana? Di batu-batu. Saya baru ingat kemarin yang Bu Winef mengatakan ada batu. Batu itu ada penghuninya, ada roh halusnya di situ. Kenapa? Karena itu tempat tinggalnya mereka. Mereka harus punya inang, karena mereka tuh nggak punya tubuh jasmani kayak kita. Tetapi manusia itu diberikan tubuh jasmani karena Allah mengatakan hanya makhluk yang mempunyai tubuh dari adamah, dari tanah ini yang bisa memerintah bumi. Bumi ini telah diberikan di bawah anak-anak Adam. Tidak diberikan kepada kuntilanak, setan-setan, genderuwo, dan para pocong-pocong itu, apalagi kepada para tuyul. Tidak. Karena itu ketika kita berkata terikat di dalam nama Yesus, mereka harus tunduk di bawah kaki kita. Karena mereka tidak punya tubuh jasad kayak kita. Kenapa setan-setan itu tunduk di dalam nama Yesus? Kenapa kita ini bisa menaklukkan dunia roh? Di bumi ya, bukan di alam roh. Alam roh itu dominionnya mereka. Domainnya mereka. Domainnya manusia itu di bumi. Di bumi ini, para makhluk roh setan-setan itu tidak punya tempat, tidak punya kuasa. Karena mereka tidak punya tubuh nih loh, dari tanah nih loh. Makanya iblis pun Anda baca di dalam kitab Wahyu, dia menggunakan nabi palsu sebagai congornya. Kenapa iblis ketika bekerja di bumi ini menggunakan manusia? Karena iblis itu makhluk roh. Dia tidak bisa langsung di bumi ini. Iblis ketika datang kepada Hawa daripada Adam di Taman Eden, dia menggunakan ular. Kenapa dia menggunakan tubuh yang terbuat dari tanah? Kenapa dia menggunakan nakash? Ya karena yang berkuasa di bumi ini hanyalah makhluk yang terbuat dari tanah gitu loh teman-teman. Mereka tuh makhluk roh, nggak punya, itu bukan domain mereka. Bumi ini bukan ranah mereka. Ketika mereka mau menguasai bumi, mereka harus membujuk Adam ini untuk dimasukkan di dalam kerajaannya. Mereka menggunakan manusia. Karena Allah telah berfirman bahwa bumi ini harus berada di bawah telapak kaki kita. Itulah sebabnya kalau Anda lihat di dalam perjanjian lama ada peperangan. Muslim sering bertanya, kok bisa sih Allah menyuruh perang membunuh bangsa Amalek? Karena ketika Allah mau menyatakan kuasanya di bumi, karena dia roh, Allah kita itu roh. Dia tidak bisa langsung berkuasa di bumi. Dia mau menghukum bumi dengan air bah, dia pakai Nuh, dia tidak bisa langsung itu. Dia tidak bisa langsung mendatangkan air bah di bumi ini. Dia harus ngomong dulu sama Nuh. Dia harus pakai dulu para nabi di dalam perjanjian lama. Anda baca di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu harus turun ke atas para nabinya. Dia harus menggunakan manusia ketika Allah itu mau bekerja di bumi. Kenapa Allah mau bekerja di bumi harus menggunakan manusia? Karena Allah kita itu roh. Dia harus menggunakan makhluk yang punya tubuh jasad ini kalau mau beroperasi di bumi. Begitu juga dalam perjanjian baru, Roh Kudus turun ke atas para rasul itu. Maka para rasul itu mempunyai kuasa Allah, mengikat setan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kenapa Allah pakai manusia? Ya simple, Allah itu roh. Bumi ini telah diberikannya kepada manusia. Kalau Tuhan mau bekerja di bumi, dia harus menggunakan seseorang yang mempunyai tubuh adamah, tubuh dari tanah liat. Makanya Allah menggunakan Anda dan saya, menggunakan manusia. Itu sesimpel itu kalau Anda belajar prinsip kerajaan. Nah ketika Yesus, Allah itu punya dua kodrat, sekarang dia punya kodrat manusia, maka secara legal dia bisa berkuasa di bumi. Maka Anda hanya akan menemukan frase Yesus mempunyai kuasa di bumi setelah dia punya kodrat manusia, setelah dia bangkit dari antara orang mati di Matius 28 ayat 18. Sebelumnya Allah kita tidak bisa langsung ke bumi. Tidak bisa, karena dia roh. Baru setelah Yesus punya kodrat manusia secara legal, dia bisa memerintah bumi ini. Baru secara legal Yesus mengatakan apa? Sekarang kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
hanya setelah Allah itu mengambil kodrat manusia. Tanpa dia mempunyai kodrat manusia, Allah tidak bisa. Yang Allah tidak bisa turun ke bumi di Wahyu 21 tadi. Yerusalem baru turun ke bumi, maka Allah berada di tengah-tengah manusia, Allah berkemah di tengah-tengah manusia, itu tidak bisa, teman-teman. Anda lihat dalam perjanjian lama, Allah yang adalah roh itu, ketika dia mau berkemah di tengah-tengah kita, dia menggunakan para nabi, dia hinggap di para nabinya. Rohnya tuh hinggap pada Musa itu. Anda baca enggak di dalam perjanjian lama? Tidak bisa langsung. Di dalam Wahyu 21, Allah itu bisa langsung memerintah di tengah-tengah kita hanya ketika dia sudah mengambil tubuh dari tanah ini loh. Dia punya kodrat manusia. Hanya setelah dia mengambil tubuh dari tanah, maka Anda lihat sekarang tidak ada lagi matahari. Karena Allah dan anak domba itu adalah matahari dan lampunya. Allah bertahta di tengah-tengah kita dengan menggunakan Mesiasnya. Anda mesti paham itu. Makanya tadi di Mazmur 110 ayat 2 berkata apa? Memerintahlah di bumi ini, tongkatmu diulurkan Tuhan dari Sion. Jadi Tuhan itu memerintah bumi ini itu melalui tangan kanannya, itu Mesias. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lagi ada yang bingung kok mengabarkan Injil kepada segala makhluk. Ya, karena segala makhluk telah jatuh ke dalam kutuk dan penghakiman bersamaan dengan jatuhnya Adam. Ya, maka ada COVID, ada pandemi, ada panen gagal, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir. Itu bukan rencana Allah ketika dia menciptakan bumi ini. Itu rencana siapa? Rencana siapa? Baca dong kitab Kejadian bahwa bumi ini telah jatuh di dalam kutuk dan penghakiman Allah. Kalau bencana itu juga kehendak Allah ya. Oh, bukan. Bencana itu bukan kehendak Allah. Ngaco kau. Loh, yang diturunkan yang banjir bandangnya Musa itu kan kehendak Allah itu. Ya udah, sekarang Anda mau gak baca? Karena Adam itu jatuh dalam dosa, maka bumi ini telah kena kutuk dan penghakiman. Baca. Adam itu yang menanggung dosanya sendirilah, kita nggak ikut nanggung. Siapa bilang? Anda yang bilang atau Tuhan Anda yang bilang? Tuhan Anda bilang Makin banyak pertanyaan saya kan gitu, Bang. Oke, ini ya. Oke, Anda baca ya. Lama mendengarkan makin banyak pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan ke Mbak Alha ya. Enggak, sekarang Anda baca. Kamu jangan Kalau tanya, Anda baca dulu Alkitab, baru kamu tanya sama saya. Sebentar. Kalau di dalam Quran Anda itu justru memberitahu bahwa Anda menanggung dosanya Adam, gimana? Nggak ada, kita ini dosanya sendiri-sendiri. Oke, Anda baca sekarang. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Iya, Anda baca sekarang. Coba Anda baca sekarang. Di sini dulu Anda baca. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggal kamu dan istrimu di surga. Selamatkanlah olehmu berdua. Di surga ini di Jannah. Jannah itu Di taman mana ya. saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon Oke. ya. Adam Adam di sini di surga ini mati apa kagak menurut Anda? Hidup. Di surga ada kematian nggak menurut Anda? Di surga nggak ada. Oke, kalau di surga nggak ada, ingat ya, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Berarti Adam disuruh diperintahkan untuk di surga, bukan? Iya, di surga. Oke, ya. Kalau Anda bilang iya, berarti di surga nggak ada kematian ya. Kita baca berikutnya. Ya. Maka setan ya Maka membisikkan. setan membisikkan, ya suruh makan buah itu ya. Ini dia juga membisikkan. Tetap setan membisikkan. Keduanya berkata, ini udah dimakan dong sama keduanya dong, kayu itu, benar nggak? Ya udah dimakan. Oke, setelah udah dimakan, apa kata Tuhan Anda? Turunlah kamu sekalian ke bumi kan. Kemudian kamu menjadi Disuruh musuh. Oke, disuruh turun kan? Iya. Disuruh turun dari surga kan? Oke. Diusir dari surga. Iya memang. Oke. Ketika dia diusir dari surga, ketika dia di bumi, apa kata Tuhan Anda? Surga itu Taman Firdaus atau Taman Eden. Itu kata Iya, dia biarin sama aja. Jannah. Oh, Taman Eden. Oke. Di bumi Ketika sudah dikeluarkan dari surga, apa kata firman Tuhan Anda? Di bumi itu kamu hidup, di bumi kamu mati. Ya.
Dan Tuh, dari kematian bumi itu itu akibat pula kamu keluar. akan dibangkitkan. Nah, kematian itu Sekarang akibat Anda Adam mati jatuh dalam gara-gara dosa. siapa? Ngerti nggak kamu? Anda mati Mana gara-gara ada? siapa? Kenapa? Anda Lah, mati dia kan- gara-gara Adam ke bumi bukan? Loh ya memang sudah kodrat manusia, kullu nafsin Oh, dha'iqatul kodrat. maut. Karena Adam Loh. melanggar perintah Loh. Allah. Dibaca Ada lagi. ayatnya, kullu nafsin Oke, dha'iqatul maut. Tiap-tiap Saya tahu yang ayat itu. bernyawa Saya tahu ayat akan itu. mati. Ayat itu duluan mana? Penciptaan Adam atau ayat itu? Menurut Ya. Anda aja nih. Makanya Muslim itu tidak tahu dari mana kematian itu berasal, Duran. Loh, tiap-tiap yang bernyawa itu akan mati. Kullu nafsin Oke, dha'iqatul kalau Manusia oke. itu tidak diciptakan untuk kematian, botol. Oke, Oh, kalau botol dikatakan kamu yang tiap-tiap botol. yang bernyawa, kalau Iya, dikatakan tiap-tiap yang bernyawa akan mati, berarti di Iya. surga pun ada kematian, Dok. Menurut Loh, ayat itu. belum. Kalau yang di Oh, belum? surga kan belum. Itu kan Adam berlaku di di surga loh. dunia. Berlaku di Kalau dunia. Adam Adam di nggak surga. berbuat dosa, Logikanya di Adam mana? di taman Eden mati nggak? Berlaku di Kalau dunia. Adam nggak berbuat Oh, dosa iya. mati nggak? Kalau Adam tidak berbuat dosa ada kematian nggak? Yang enggak, yang dia di surga. Ya udah, berarti kematian adanya di mana? Di bumi atau di mana? Ya di bumi. Di bumi setelah Adam di bumi atau pas Adam di surga? Kematian itu adanya. Setelah Adam di Ya bumi. udah, berarti Adam mati Terus? gara-gara Adam. Lu yang enggak. Kan Oh, udah enggak? jelas ayatnya. Ayatnya itu kullu Oh, nafsin dha'iqatul coba, maut. coba. Setiap Coba, yang coba. bernyawa Oke. akan mati. Oke, Iya, coba coba kita lihat Anda yang, baca. yang berdosa Adam apa anaknya dibacakan nih Kain. Kain Lihat nih kenapa ikut mati nih? Ntar ke situ nih ya. Saya Bukhari ya. Oke. Apa kata Nabi Adam? Pertanyaannya ini Adam turun ke bumi itu naik ke apa Ini atas. dosa waris nih dalam Quranmu nih, dosa waris dalam hadismu dibacakan. Mana-mana. Oke. Kamu Musa yang telah Allah pilih dengan Atas? risalah ajarannya dengan kalimat firman-Nya, lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Maka kemudian Oke. Di sini Musa Siapa itu, menyalahkan siapa? Oke, di Siapa? sini Musa menyalahkan siapa nih? Musa menyalahkan siapa? menyalahkan Adam. Apa itu? Menyalahkan Adam. Dosa waris ya itu ya. Musa menyalahkan Adam dong. Kamu yang telah mengeluarkan kami dari surga, betul nggak? Nah, Hmm, Oke, kamu yang Nabi telah Adam mengeluarkan kami dari membalas itu surga, kan. ya kan? Terus Oke. Nabi Adam membalas, kamu Musa yang telah, Oke. ayo tunjukkan bawahnya. Yang Di sini telah Musa menyalahkan Adam nggak? Iya, Oke, gara-gara Adam bukan manusia itu hidup di ke dunia. dunia. Iya, gara-gara Adam Iya, atau bukan? Iya. Ha-ha. Iya, betul kan? Lalu Itu Adam kan berkata apa? sudah. Itu kan sudah seperti itu. Memang Oke, kalau begitu awal mula. ketika Anda di dunia ini Anda mati, gara-gara Adam atau bukan menurut Musa? ya bukan. Coba, Sudah kok kodrat. bukan? Coba Anda baca, Hai Musa. Nah, ini Coba Anda baca. salah satu yang sering menjeduk-jedukan kepala ke lantai, makanya koclak dia. Neuron otaknya sama kayak yang Oke. bicara itu. Coba. Tidak, saya tidak Sampai pernah coba menjeduk baca. kepala saya ke lantai itu biasa, Pak. Makanya coba Anda Musa- baca. Adam berdebat, Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Itu kan Kamu dosa-dosamu. apa kami? Kamu apa kami di sini? Kamu dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga, ya kan? Oke. Kalau Bukan- bukan bukan- karena Adam, karena Adam, kira-kira manusia di mana? Ya di surga. Di surga. Berarti Anda tinggal di dunia gara-gara Adam atau gara-gara Anda sendiri? Ya karena Adam. Ya udah, berarti Anda menanggung dosa Adam kan? Ya enggak, Kok enggak? enggak. Kamu akan Harusnya menjadi di surga. menanggung akibat dosa. Apa yang dikatakan Bang Duran dan Mbak Sofi itu ada sedikit banyaknya ada benarnya. Jadi di dalam hal tersebut kita sebenarnya tidak saling bertentangan. dosa waris itu tidak ada. Baik, Kan itu dah. bukan dosa waris berarti. Itu adalah Gini loh, kita gini menanggung loh. Dosanya Adam. Barang siapa yang Nih, saya kasih Anda melakukan contoh. Saya kasih Anda contoh. Ya. Kenapa di Indonesia ada tulisannya keturunan PKI? Kenapa? Karena dosa adalah dosa waris adalah status kita sebagai manusia berdosa. Ngerti kamu?
anak PKI itu, karena statusnya anak PKI, walaupun pemberontakan PKI-nya itu dilakukan oleh bapak-bapaknya, tapi dia menanggung akibatnya. Selama statusnya tidak diputihkan, maka statusnya tetap anak PKI. Sama seperti kita. Dosa warisan itu bukan perbuatan dosa, kamu salah. Perbuatan dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Saya berdosa, nggak mungkin saya nanggung dosamu. Tetapi yang dinamakan dosa asal itu bukan perbuatan dosa. Dosa asal adalah status kita, hakikat keberdosaan kita. Ngerti kamu? Status kita itu manusia berdosa di hadapan Allah. Bayi lahir dalam Alkitab itu statusnya manusia berdosa. Duh. Bayi lahir di dalam Alkitab itu nggak ada yang kertas kecil, nggak ada itu. Kok kamu ketawa? Oke. Izin menjelaskan. Izin masuk. Pertanyaannya gini Mbak, kenapa anak-anak jenderal itu Ya? Anda tahu nggak Kabil lahir di mana? Makanya saya selalu mengatakan apa? Contohnya anak pelacur. Yang melacur ibunya, yang nanggung dosanya. Akibatnya siapa? Anaknya. Kalau bapakmu koruptor, maka kamu tidak melakukan korupsi. Tetapi kamu Kata-kata kunci. Karena status kamu anak koruptor. Jadi dosa asal itu bukan bicara perbuatan dosa yang ditebus Yesus. Ya, bukan kita mencuri lalu Yesus yang menanggung dosanya, kita membunuh Yesus yang menanggung. Bukan. Yesus itu menebus manusia, status kita itu dibenarkan dari manusia berdosa, dibenarkan jadi manusia yang benar di hadapan Allah, baru kita bisa melakukan perbuatan tidak berdosa lagi. 1 Timotius 1 ayat 15. Dan ini yang kalian nggak pahami antara dosa waris dengan perbuatan dosa. Dijelasin berkali-kali, rak mudeng-mudeng kalian itu.
Baik teman-teman, baru saja kita mendengarkan diskusi atau debat yang sangat panas dan seru karena dari pihak Kristen sangat bagus dalam menjelaskan, sedangkan dari pihak Muslim, umat Muslim, mereka menolak untuk paham atau gagal paham, saya kurang tahu juga. Jadi mereka tidak paham apa yang dijelaskan oleh para teman-teman kita dari Kristen, dan membuat mereka tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Mereka sudah menjelaskan dari ayat-ayat, disebutkan setiap ayat, dijelaskan, tapi mereka menolak untuk memahaminya. Bukan karena apa yang dijelaskan itu tidak jelas, tapi karena mereka tidak mampu memahami firman Tuhan yang dibagikan dari ayat-ayat di Alkitab. Ya, itulah karena memang mereka bertanya bukan untuk mengerti, tapi hanya untuk seperti menguji atau mencobai. Nah, itu jadinya diskusi tidak bisa saling menanggapi, tapi mereka hanya ngotot menanyakan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, begitulah teman-teman dari umat sebelah yang sulit untuk diajak diskusi karena mereka tidak mampu memahami penjelasan sebuah penjelasan yang sudah jelas ada dalam kitab dan sudah terbukti secara histori bahwa Yesus, cerita tentang kehidupan Yesus ketika dia mati disalib, ketika dia bangkit dan naik ke surga, itu sudah terbukti secara sejarah atau historis. Tapi di pandangan mereka itu sesuatu yang tidak mereka percaya karena mereka tidak pernah membaca Alkitab dengan baik ataupun membaca referensi tentang hal itu. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang mereka sampaikan, mereka tidak akan mau menerimanya karena mereka hanya ingin menguji atau mencobai teman-teman kita Kristen. Nah, itulah yang terjadi saat-saat ini dari umat sebelah. Mereka hanya mau ngetes ataupun mencobai. Jadi diskusi tidak bisa berjalan dengan baik karena mereka tidak bisa diajak diskusi. Mereka menolak setiap jawaban. Mereka tidak mau menerima jawaban dengan baik. Padahal mereka sendiri kalau ditanya, mereka tidak punya jawaban yang valid berdasarkan data, karena memang mereka tidak tahu apa yang mereka percayai atau yakini. Jadi ya seperti itulah kenyataannya. Mereka sebagai mayoritas, mereka bisa sesuka hati mengolok-olok ataupun mencobai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal dan juga menghina kita umat Kristen. Tapi semuanya itu sudah terjadi sejak lama, jadi tidak perlu heran lagi. Yang penting kita harus fokus untuk terus menyampaikan, terus membagikan tentang kebenaran firman Tuhan, karena dari situlah garam dan terang itu dapat disebarkan. Semoga juga dari video ini teman-teman bisa
mendapatkan pencerahan yang lebih baik, menguatkan iman saudara-saudara semua. Kita semakin dikuatkan, dan juga teman-teman dari sebelah, mereka juga dapat dibukakan hatinya, dapat mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan yang kita bagikan atau kita dengarkan dari video ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dan juga membagikan atau like atau komen di video ini. Semoga video ini terus berkembang, terus disebarkan ke banyak channel, ke banyak platform sosial media yang lain. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke banyak platform sosial media teman-teman semua. Karena dukungan teman-teman sangat berarti buat perkembangan channel ini, supaya kebenaran firman Tuhan terus disuarakan, terus disebarkan. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.